1. Oke, konco kece semuanya kembali bertemu dengan kita di sini. Gislor. Cerita gagasan inspirasi dari sedulur. Tentu saja di YouTube channel Berbagi Cerita. Kita ketemu teman lama. Teman yang dulu pernah bertemu dalam suatu perhelatan di jalan raya. Trek lurus. Trek lurus, nek menggok tiba. Ini ada biasa kita panggil Mas Stik. Mas Stik. Iya kabar Mas Stik? Alhamdulillah baik Mas Tera, Mas Ulu. Ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah saya Abu tim Berbagi Cerita selalu diberikan kesehatan Mas. Itu berkat doanya. Amin, saling mendoakan semoga diberikan kebaikan. Amin. Nah, ini saya sama teman-teman ini kan datang ke sini tuh selain dolan. Kita itu juga pengen tahu ya, sebenarnya kegiatan Mas Stik itu kan ora kaya dhisik, Di belakang kita ini sudah ada apa layangan gede yang ini. Layangan. Oh, layangan memang. Ini apa toh Mas Stik? Oh, ini namanya gantole. Saya gantole ya seperti ini. Pesawat Yang digunakan oleh saya dan teman-teman untuk terbang, menjelajah angkasa. Meskipun yang naik sudah bapak-bapak, tapi tetap dipanggil tole ya. Selalu anak kecil terus. Kayak ngopo kan dindek kayak Bu. Ya, oke, gantole ya. Gantole. Itu berbeda Mas dengan yang namanya kalau saya tahu saya sama teman-teman ini kan para layang itu beda. Ya, beda tapi kita satu atap, kakak adik. Di bawah naungan Federasi Aerosport Indonesia dan PGPI, Pordirga Gantole Para Layang Indonesia. Kalau Mas Stik ini Mas, termasuknya atlet. Udah atlet. Ketika menggeluti kegiatan gantole ya terbang itu berarti dikatakan atlet. Wes atlet Otomatis. Dan saat ini juga kebetulan menjadi pengurus gantole Provinsi Jawa Tengah. Sebagai apa Mas? Sebagai ketua. Ya. Aku pol ketua kelas. Ketua Karang Taruna. Lagi rong tahun ini wis dikudeta. Ya, kita ngomongin atlet Mas Stik. Prestasi yang pernah dicapai selama kurun waktu ini apa aja Mas? Prestasi yang pernah saya capai yaitu menjadi juara dalam berbagai macam event kejuaraan daerah maupun nasional gantole ya. Pernah menjadi juara di Pekan Olahraga Provinsi. PON. Di PON saya belum pernah. Paling besar 4 besar. Insya Allah bisa di Papua. Mohon doanya masyarakat sekarang anyar untuk bisa memberikan prestasi yang terbaik. Amin, pasti kita doakan. Baik Karanganyar dan Jawa Tengah. Oke, berarti prestasi yang kemarin-kemarin apa Mas? Sing jangan pernah dapatkan. Kejuaraan nasional Pekan Olahraga Provinsi sama kejuaraan nasional di Wonogiri saya pernah menjadi juara 1, 2 maupun 3 di nomor lintas alam. Mbok PKB ya? Di tahun yang berbeda dari 2010, 2014, Oh, ya. 2016. Ora Mas. Heeh. Sopo Mas? Bakul cilok. Ora. Tapi jos tenan. Kan yo suwe awake dhewe ra ketemu ya. Iya. Awal mulanya piye to Mas? Kowe kok iso? Itu kan berbeda. Dulu jenengan kan setahu kita pespanan lah. Iya, wis Racing lah. Balap liar lah. Heeh. Kok ngerti-ngerti kok iso dadi Atlet gantole. gantole pertamane piye? Pertamanya apa ya? Pertamanya itu dulu ada kejuaraan nasional gantole tahun 2005-2006. Saya jadi panitia di situ. Terus saya ngelihat kayaknya nyenengke ya gitu loh, kayaknya kok asik ya gitu. Terus akhirnya saya berbicara dengan pengurus waktu itu, Mas kalau ada program pelatihan mohon saya dikabari, saya ingin belajar gantole dan menjadi atlet gantole Jawa Tengah ke depannya. Terus akhirnya nggak tahu kenapa seperti yang di atas memberi jalan seperti itu, terus akhirnya bisa seperti sekarang. Itu nggak sekolah dulu Mas, istilahnya. Kita dulu nggak sekolah karena kita dibina di bawah pengurus provinsi Gantole Jawa Tengah. Tapi teori tetap ada. Kita ada materi teori, ada materi praktek, ada evaluasi, dan ada yang namanya logbook. Logbook itu katakanlah buku atau catatan kita setiap kita melakukan penerbangan.
itu harus ada, sehingga apa, itu menjadi bahan masukan kita, referensi kita ketika kita mau melakukan kegiatan ini selanjutnya, agar mendapatkan yang pertama safety dan peningkatan kemampuan penerbangan yang lebih baik. Oh, pirang tahun Mas aja itu? Berapa tahun? Saya Sampai bisa terbang. Oh, sampai terbang sendiri ya. Iya, no. Saya kenal 2006 ya, belajarnya 2000, efektif belajar 2008, 2009 saya sudah terbang solo. 2010 ikut kejuaraan nasional pertama, mendapatkan medali emas. Weh, langsung. Kejuaraan nasional. Karena kok populasinya belum begitu banyak. Tapi ora wedi Mas. Kayak fobia gitu. Iya. Take off terus rasane kan Deg-deg ngono. Wah, ra sido wae ngono baline mundur. Oh, Dul. Oh, pernah. Itu pasti manusiawi, rasa takut itu pasti ada gitu loh. Cuma bagaimana kita mengelolanya gitu loh. Kalau justru yang berbahaya kalau orang yang tidak memiliki rasa takut. Wow. Ketika kita memiliki rasa takut kan berarti kita memiliki kewaspadaan untuk supaya tetap hati-hati sehingga membuat kita tetap survive. Orang wedi ini malah bahaya. Iya, mulangkane aku iki kan duwe wedi terus. Siap. Pemene tangga tuwa. Bisa. Iya. Oke. Ong, ini kita karena biar lebih enak dan nyaman dan lebih dengar suaranya toh. Mending kita pindah ke Dalam rumah wae. Lah ngomong. Ben enak lah suarane. Aku soal iki krungu swara ngene iki pekewo aku. Lah ngomong apa ki? Kok nek dadi mandek kabeh macet. Oh, iya. Nonton kayaknya apa toh? Nonton BBC yo. Oh, iya, iya. Ya toh. Ya nanti kita pindah tempat. Dan juga ini gantulannya akan dibawa masuk ke dalam. Ya ora sedeng. Dari enggak bisa. Dari sesuk wawancarane. Ya, oke kita pindah ke dalam rumah ya, Ya, Om ya, ya. Mas Setik nggih. Siap. Oke, kanca kinci semuanya, nanti kita akan lanjut ke dalam rumah ya. Lah, wis pirang dina wae? 3 dinten Mas. Oh, lah. Iso praye, iso praye. Kok ya turu-turu Mas. Terus ya. Alright, kanca kece semuanya, kita sudah pindah di dalam ruangannya Mas Tik. Iya, nuansanya memang menggema dan diselingi deru suara motor yang disetting. Kayaknya jangan semono ra Mas. Sangat keringan banget. Lah iya. Cuman ngomong. Nah, sekarang sudah pembalap di udara. Nah, pembalap di udara ini ya salah satu pembalap tapi di tanjakan. Oh. Suaranya kan gereng. Malah ngorok, kanyo. Bahasane jakas karangannya itu wis anyar. Ya, Om. Kita kembali ngobrol lagi. Tentunya kanca kinci silakan untuk selalu setia menyaksikan kita sampai nanti akhir ya, dan jangan lupa untuk support kita dengan cara subscribe, Like, komen dan juga share. Pokoknya terus didukung ya. oh ya oke. Bagi cerita yuk. Tadi kita ngomongin mengenai wedi ya. Yuk, fobia. Fobia ketinggalan belas ya pasti. Ada takut, tapi kita harus bisa mengelolanya dengan Yang tadi kita bicarakan. Iya. Tetap enak ya Mas, tetap enak. Wedi. soalnya menungso wedi mati. Nah, wedi mati pas tawar mati. Nah, Kan olahraganya ini memacu adrenalin dan berbahaya sekali. Oh, iya. betul lah. Wih, kira-kira nyawai kayak begitu. Yo resikonya ya kuwi. Pas tahu. Setahun. Bisa dikatakan accident ya, accident karena memang dulu pernah terjadi kejadian yang SOP-nya belum matang. Terus kita uji coba, terus akhirnya nyangkut. Ya, dulu aero towing di Lanut JP Sudirman sana di Banjarnegara ya, Purbalingga. Yaitu kita terbang pertama saya aero towing ditarik sampai dengan tali 150 meter. Yang SOP-nya saat ini yang sudah diperbaiki cukup 100 meter, 150 meter. Terus SOP-nya itu kalau misal pilot belakang nggak bisa mengendalikan harus lepas talinya. Tapi dulu SOP-nya pilot belakang melepasnya nunggu instruksi dari pilot yang di depan. Nah, dengan pilot di belakang. Saya kan yang ditarik pakai gantolitter mesin itu ya, Oh, gitu. 150 meter panjangnya tadi.
mencapai ketinggian lebih kurangnya 100 lah, 100 terus terjadi lockout, nggak seimbang, kan harus level sih. Kayak gini, saya mau lepas, nggak ada apa-apa untuk lepas, saya tahan terus, akhirnya yang pilot depan melepas. Itu kebetulan di atas perumahan jatuh. Nah, terus akhirnya ada ringko, kan ada cincin lilitnya, cincinnya itu jatuh ke bawah dengan ketinggian 100 meter, tali 150 meter, kemungkinannya terjadi apa? Talinya kan turun ke bawah. Tak lepas nggak bisa karena memang rilisnya yang kurang diuji cobakan dulu, tidak sesuai SOP yang sekarang yang sudah diperbaiki. Terus saya memutuskan untuk lari ke tanah yang lapang. Saya keluar, tiba-tiba ini cincinnya nyangkut. Oh, alah, nyings. Nyangkut terus kayak dikeplek. Bener kan, Mas? Jadi akhirnya saya nggak bisa mengandalkan layangan kayak sendal itu, tinggal putar, sudah nggak ada kecepatan, tinggal nunggu jatuh. Ada menara, ada lampu, ada kabel di tengah-tengahnya. Saya berputar di atas. Terus akhirnya jatuhnya mendaratnya dengan mulus di atas pohon. Alhamdulillah. Yang di atas masih memberikan umpannya. Oh. Tapi just sharing ya, intinya olahraga kita itu safety gitu kan. Yang pertama kita mengedepankan safety, dan di Indonesia sampai saat ini belum ada kejadian yang notabene-nya penerbang Bantole terus hilang kendali dan akhirnya jatuh, kecuali memang dalam kondisi-kondisi Paling bocor. Iya, kita aman. Karburasi ini rega gitu. Iya. Nah, jadi di dalam gantole itu, ya kan juga jatuh bersamaan sama gantolenya. Iya. Rusak sekali. Kalau alat itu kan bisa diperbaiki, atau enggak ya beli lagi dong. Ya. Orang kaya. Kaya nasional. Itu sudah beberapa kali gitu, Mas? Apa cuma sekali? Yang paling ekstrem 1 kali itu. Yang kedua di Wonogiri, karena memang jam terbang tadi saya sampaikan kita harus punya logbook, ya, logbook yang catatan terbang kita. Biasanya dengan ketinggian segitu, saya terbang ke area Pinus, ya, itu ketinggian kurang lebih 700 lah, ya. Ke arah Pinus itu di situ pastikan kita akan mendapatkan lift angin lambung karena ada angin yang tegak lurus ke tebing sehingga membuat layar kita terangkat. Nah waktu itu di take off itu anginnya headwind dari depan ke sini. Headwind, ya, headwind bahasanya headwind. Karena habis hujan itu cuacanya belum menyeluruh, belum merata, ya, belum konvergen. Jadi akhirnya saya memutuskan ke sana. Ternyata di sana nggak headwind tapi crosswind. Crosswind itu berarti anginnya melintang dari sana. Iya. Misalnya yang ke sini berarti crossnya ke sini atau ke sini. Nah, itu di sana karena crosswind, angin yang ngantem bukit itu tidak menghasilkan lift yang cukup buat saya untuk bertahan. Saya di sana udah rendah, nggak bisa kembali di sini. Akhirnya saya harus melakukan pendaratan darurat di sekitar tempat yang tidak mungkin dilakukan pendaratan. Itu kudu. Yang nggak bisa karena itu pasti turun, ya. Terus akhirnya turun. Alhamdulillah selamat. Jatuh di tanah lapang. Di tanah pinggir tebing. Tiba ning marung lu penak. Pasti kayak bablas ngerti kayak. Bablasnya kayak lu. Tapi aku tahu dulu, dia itu terbangnya dari Wonogiri, mungkin tinggal lagi tinggi. Sampai gitu, Mas. Sampai depan rumah itu. Iya. Berapa jam? Nggak bisa dari 1 jam karena cuacanya bagus. Apanya yang bagus? Cuaca. Oh. Mulai langsung. Mending buat salah-salah nih, Mas. Iya sih, depan situ. Oh, sekalian derep dulu. Iya. Ini membaca sawah. Iya. Itu kan tugas yang mulia. Nanti dolan yang Pak Gantol ya. Ya ya. Nah, dari Mas Tik dengan pengalaman yang itu ya, dan juga dengan prestasi yang pernah didapatkan itu dari pemerintah itu juga apakah ada semacam apa ya apresiasi ke jenengan? Apresiasi itu berbanding lurus dengan prestasi, ya. Jadi artinya kita kan binaan KONI, ya. KONI kalau di Karanganyar, KONI Kabupaten Karanganyar, kalau di Jawa Tengah ada KONI Provinsi Jawa Tengah. Selama kita bisa berbicara dalam kejuaraan, kalau
kabupaten dan di tingkat provinsi itu kita akan mendapatkan perhatian dalam bentuk insentif dan sebagainya. Begitu juga di provinsi, ketika kita bisa berbicara di level nasional, kita akan mendapatkan dukungan insentif dan sebagainya. Insentif lancar. Insentif lancar itu kayak gue zaman leasing Kan beda cerita. Kalau misalnya kita nggak bisa berprestasi, ya kita nggak upload. Daripada mau pengen ngono kan ya mending cari yang lebih berprestasi. Tapi kan gini ya Mas, olahraga ini kan kalau di kalangan kan juga masih awam. Ya. Belum tentu semua mengenal. Iya. Gue pengen ngerti pada rego-rego ini. Rego Layangan ini. udah ngerti, aku udah ngerti. Iya Mas. 6.000, 7.000. 6.000 itu sing kayak apa jenenge kertas. 2.000 nganggo terpal. Ya kan gede Mas stick nih tadi lho, blade apa tadi? Terus itu layangan purba itu. Itu layangan dari orang teman-teman yang lama udah nggak dipakai. Saya cek, mau saya tes tentang lagi masih bagus atau enggak. Kalau enggak ya udah dilipat aja. Buat pajangan kayak itu kan bagus tuh kalau dia. Jangan dikembang-kembang. Kalau layangan ya harganya itu kita layangan ada tiga tipe. Yang pertama single surface itu layar tunggal. Jadi crossbarnya melintang terlihat ya, tampak. Itu berharga antara sekitar 60 sampai 90. Itu sesuai juta ya. Belinya di luar negeri, harus inden dulu. Terus yang kedua, yang intermediate itu layar ganda, cuma atasnya masih ada antenanya, ada tinpos ya. Itu kisarannya antara 90 sampai 120 relatif. Terus yang ketiga, kelas high performance, itu layangan cepat itu bisa 160 km/jam. Dan yang boleh menggunakan ini hanya orang-orang yang memiliki jam terbang yang cukup dan diakui oleh asosiasi olahraga bahwasanya dia layak menggunakan pesawat itu untuk alasan safety-nya. Itu kisaran antara 120 sampai 200. Itu tadi namanya apa Mas? High performance. Oke, ini langsung antenanya enggak nggak ini malah Jangan. Masih ciluru tuh Nasi iki wis apa ya nganggo stroke magnet racing. ingin bawa cik. Tahu aja. Oke, hyperform. 160 itu berarti yang kalangan tinggi. Iya, high perform. Itu yang biasa digunakan untuk kejuaraan-kejuaraan lintas alam di dunia. Mas Tik juga pernah nyoba itu? Oh pernah. Kemarin di Telomaya Pak tahun kemarin 2019 ya. 2019 Covid belum ya? 2019. Belum. Nah, 2019 saya pakai Aeros Competition itu juga kecepatannya bisa sampai segitu. Dan itu harus kita punya tracksuit itu. Jadi kalau kita mendarat kita harus ada payungnya buat jus ngerem. Ya rada ngerem lah Mas. Nah, ini Mas. Kembali lagi ya, olahraga ini di Kabupaten Karang kan masih awam. Itu jenengan punya enggak Mas? Punya bibit-bibit, maksudnya ya membuka regenerasi. Iya, membuka. Tak jarinya nih. Ya. Kan wedine anu, sapa gelem memulai nek regane 50 juta, 120 juta. Kan yo jarang-jarang. Itu maksudnya Mas Tiki juga menjaring bibit-bibit gitu lah. Ya, intinya kita terbuka kepada masyarakat siapapun itu yang ada di Karanganyar khususnya dan di Jawa Tengah. Jika memiliki keinginan untuk belajar gandoli, kita akan terbuka dan akan memfasilitasinya. Yang jelas ada niat dulu secara sungguh-sungguh. Masalah biaya, masalah peralatan dan sebagainya jangan dipikirkan dulu. Yang penting serius suka. Pelan-pelan pasti akan jadi penonton yang bagus. Masalah peralatan dan sebagainya itu bisa kita upayakan bersama-sama. Nanti saya bisa minta Mas Tera Sudiro, Mas Unggul Bambuti, Mas dibantuin. Ini ngabutan. Ini. Nek lo nggak kayak gitu Mas. Mak, dulu itu kan udah bisa. Ramonik. Tentang udah dikepek. Yang jelas olahraga ini tak berkembang, kita nggak memfinansialkan, kita belum katakan pelatih harus bayar dan sebagainya. Enggak, kita gratis saat ini gratis ilmu kita gratis dan peralatan kalau misalnya itu sungguh-sungguh akan kita fasilitasi. Tapi di Karanganyar apa bisa Mas? Medannya Karanganyar. Karena sebenarnya medannya bagus di Kemoneng itu, tapi untuk gandolnya kita membutuhkan pendaratan yang lebih luas. Mungkin teman-teman satu adik kita di Paralayang juga bisa ya kayak gitu. Untuk pariwisata bagus. Cuma kita membutuhkan landing yang
2 kali atau 3 kali yang lebih luas dari itu agar kita bisa melakukan pendaratan. Kayak manuk. Iya. Kalau di atas sana juga pernah Mas ketemu dengan pesaing seperti wujudnya itu burung atau Wah, itu guru kita itu kalau ada elang terbang, wah naik, itu kita segera loncat karena itu pasti tahu yang namanya di mana itu bisa mencari tinggi, terbangnya bisa mempertahankan ketinggian, itu memang dia takdirnya, kodratnya memang seperti itu. Kalau kita kan ini melawan kodrat itu, kita seharusnya kan di bawah. Di bawah. Tapi kamu lihat elang mbahnya kita itu dia bisa terbang tinggi, termaleng itu, wah di situ segera kita ikuti aja, jadi kita pasti bisa naik. dia tahu Dia udah arah anginnya yang aman, jalur terbangnya yang bagus, yang tingginya naiknya cepat, ya itu kita ikutin aja guru kita. racing line-nya Racing line. jelas gitu. Enak ya kayak pasti. Ini kan julukannya apa Mas? Stick elang apa? Stick konten? Jangan stick galop deh. Ada julukan nggak Mas? Ya stick gitu aja. Oh stick. Kalau di dunia Kantole. olahraga dirgantara ya, itu mesti ya stick mesti. Ketua Gantole Provinsi Jawa Tengah. orang Karanganyar. Patut membanggakan buat kita. Iya. Ini dalam waktu dekat apa Mas Rencananya. kejuaraan ini? Rencana kita minggu besok kita mau ke Ngelorang, coba static towing Ngelorang Bandara Ngelorang Blora ya, kita udah survei ke sana, udah ketemu dengan pengelola, kita mendapatkan izin dan atas support pemerintah daerah juga dari provinsi Jawa Tengah, lalu dari Sumarmo yang membantu kita sehingga kita bisa insya Allah bisa melaksanakan itu. Kita doakan semoga lancar semuanya sesuai dengan yang kita harapkan. Iya. Iya. Harapan. Ngomong harapan, harapan. Iya. Silakan. Ya, harapan saya di Karanganyar ini ya, kota yang tempat kelahiran kita semua yang kita cintai dan tetap tentram. Ya, kita pengen di Karanganyar ada yang namanya Aerosport Ecotourism Center. Jadi pusat olahraga dirgantara yang berbasis pada ekonomi pariwisata. Itu pengen saya ada di situ di Karanganyar. Jadi kita ada semacam aerostrip, punya landasan pacu lebih kurangnya 1000 meter. Di situ nanti dengan tentunya standar KKOP ya, keselamatan dan keamanan penerbangannya itu sangat memungkinkan dilakukan kegiatan selama 1 tahun full, tidak tergantung pada cuaca. Jadi setahun full kita bisa melakukan kegiatan di situ setiap hari. Mungkin temporary per bulan, per minggu kita bisa menyelenggarakan kejuaraan dan itu sangat bagus sekali untuk menjadi aset daerah dan ke depan pasti bisa menjadi salah satu aset daerah yang memberikan dampak positif bagi perkembangan masyarakat, ekonomi masyarakat sekitar, pariwisata, kelayakan hidup masyarakat dan tentunya kemajuan Kabupaten Karanganyar tercinta. Tapi Anda meyakini Mas? Belum Bisa, maksudnya bisa. Karanganyar itu gawe bisa. Oh sebenarnya bisa gitu. Kalau saya seumpama saya akan membuat itu sebagai legasi saya yang menjadi ikon dari Karanganyar, bahwasanya Karanganyar merupakan salah satu tujuan wisata dari antara Indonesia dan bahkan dunia. Itu nanti sebagai salah satu pendapatan daerah yang Bisa juga. banyak juga Iya. lewat itu ya. Iya. Mas Tiki selain itu bisa makbul ya, pintar ngomong. Semacam kenali. Kenari. Iya, oke. Ya. Gitu ya, Bu. Ada tambahan Bu? Tas ya. Itu adalah waktu yang ideal untuk para konco kinci menyaksikan. Pokoknya terima kasih sekali yang sudah setia menyaksikan kita di sini. Ya, yang sudah kita support terus dari awal sampai sekarang. Pokoknya kita harap semuanya jangan sampai jenuh, terus memberikan semangat dan support buat kita. Itu ya. Suatu saat diajak terbang Mas. Insya Allah nanti ke depan insya Allah kita ajak terbang bersama-sama. Aku ini senang sekali. Orang. Itu menyaksikan orang di bawah. Kayak gitu. Itu nih Mas. Siap. Terima kasih Mas Tik. Oke ya. Oke. Oke, Abu.
Oke, konco kinci semuanya terima kasih. Jangan lupa sekali lagi untuk selalu support kita dengan cara subscribe, Ya, like, komen dan juga share di YouTube channel berbagi cerita.